Welcome back everybody, saudara semuanya. Kita lihat nanti saudara, tidak akan lama lagi terjadi pecah Babel itu di seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat. Wall Street akan pecah, dan itu jangan dikatakan bahwa kondisi, ada beberapa sebagian orang mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di Amerika, di China itu berbeda dengan di Indonesia. Saya mau katakan bahwa badai itu menerjang Amerika itu sampai ke seluruh dunia, ya. Karena semua itu memegang US dollar, ya, di seluruh dunia, ya, sebagian besar. Jadi dengan ada Maret itu Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga US dollar, maka US dollar itu segera mengalir ke Amerika. Maka terjadilah kekeringan yang di video saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa kekeringan likuiditas, ya, likuiditas akan ditarik kembali, ya, semuanya ke fixed income. Jadi di luar di bisnis, ya, di dunia ini, ya, yang dikenal secara ekonomi, ya, di luar itu tidak ada, ya. Jadi tidak ada yang namanya profit konsisten di luar surat utang treasury bills atau surat utang negara, ya, di Indonesia surat utang negara atau surat utang swasta. Itulah yang dinamakan profit konsisten, ya. Itu yang dinamakan pendapatan pasti, fixed income. Di luar itu money game yang mengatakan fixed income, ya, atau yang lain-lain yang lagi heboh sekarang ini profit konsisten, itu Anda akan berhubungan dengan OJK. Itu tidak benar dan itu adalah penipuan. Yang hanya fixed income, pendapatan pasti adalah surat utang, ya. Di luar itu adalah aset berisiko, yang mulai dari saham, cryptocurrency, dan lain-lain. Nanti ada nama aset lindung nilai, hedging juga. Nanti saya akan jelasin. Nah, pendapatan pasti fixed income itu hanya surat utang obligasi, karena Anda sudah diberikan setiap bulan itu Anda akan dibayar kuponnya, itu pasti. Anda bisa lihat sendiri bagaimana itu perusahaan pengembang properti nomor 2 terbesar di dunia dan lain-lainnya. Ada pengembang properti yang begitu susah payah untuk mencari pinjaman, mencari dana untuk membayar kupon, membayar jatuh tempo, pembayaran yieldnya itu kuponnya, pembayaran bunga utang istilahnya gitu, utang-utang kepada krediturnya, pada debiturnya. Jadi ya begitulah, pada intinya begitu. Jadi itulah yang dinamakan profit konsisten, pendapatan pasti. Di luar itu tidak ada. Itu seperti bisnis di luar sana juga seperti itu. Anda bisa mendapatkan profit, Anda juga bisa tidak mendapat profit. Anda bisa menjual barang hari ini Anda untung, besok juga Anda tidak ada yang belanja. Hari ini ada 10 orang makan di rumah makan Anda, besok bisa tinggal 1 orang yang makan di rumah makan Anda. Semua itu bukan suatu pendapatan yang pasti. Oke, saya mau bicara di sini bahwa berarti apa? Nanti setelah Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, maka uang semua akan kembali ke Amerika. Kekeringan likuiditas, krisis, ya, maka Indonesia juga akan terjadi dampaknya. Bursa ekonomi kita akan juga turun. Anda bisa lihat IHSG kita juga akan ambruk, ya, karena juga ada gap di IHSG. Jadi kita pasti turun, itu sudah pasti turun, ya, ekonomi sudah pasti turun. Berarti dampaknya itu meluas, ya, dan pasti kita akan terdepresiasi nilai mata uang, ya. Jadi kalau rupiah 18.000 itu sudah pasti. Oke. Nah, pengaruh dampak kalau terdepresiasi rupiah itu berarti impor kita akan mahal. Jadi harga barang impor nilainya akan mahal karena rupiah melemah. Maka terjadi inflasi, ya. Bahan baku produksi jadi mahal, tingginya bahan baku produksi. Nah, sedangkan keuntungan di ekspor. Nilai ekspor kita, barang kita akan menjadi murah karena rupiah kita terdepresiasi, ya. Nah, tetapi yang jadi masalah lagi, ya, dengan tight money policy di seluruh dunia, maka itu ada kekeringan likuiditas. Maka
menurunnya juga pembelian barang karena mereka lagi mengeringkan likuiditas. Jadi otomatis pada saat itu nanti, jadi pada saat selesai musim dingin ya, tanggal 21 Maret ke atas, itu harga komoditi dunia itu akan mulai menurun. Jadi harga emas itu akan mencapai tinggi-tingginya dari sekarang sampai sebelum sebelum naikin suku bunga yang masih tinggi dan akan menurun. Ini siklus ya. Ini siklus ekonomi. Ini tidak bisa dibantahkan karena ini history repeat itself. Harga komoditi sudah sampai ke peak-peaknya, harga komoditi akan turun. Nah, jadi kalau harga komoditi permintaannya menurun, harganya jatuh. Harganya jatuh, tapi jadi semua itu yang selalu saya katakan dalam video saya bahwa ada mencari titik equilibrium baru ya. Jadi saya bilang kan 14.500 sama dengan rupiah kita 18.000 itu sama saja. Tidak ada bedanya, itu hanya mencari titik equilibrium baru. Nah, dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika US dollar naik, maka rupiah kita melemah ya, impor jadi mahal, ekspornya kita lebih menguntungkan. Harga kita dinilai murah di luar, maka seharusnya ekspor kita lebih gencar, tetapi ada penurunan ekspor. Harga komoditi juga turun. Jadi walaupun rupiah kita itu melemah ya nilainya, tapi harga komoditi juga turun. Jadi sama saja, balance. Jadi tidak ada bedanya ya. Cuma yang jadi masalah adalah impor jadi mahal. Inilah mempengaruhi nanti terjadi inflasi di sini. Nah, sekarang Bank Sentral Indonesia, Periwardio kemarin-kemarin mengatakan bahwa Maret tidak akan naikin suku bunga. Walaupun US naikin suku bunga, belum tentu naikin. Karena pertama adalah melihat bahwa yang sudah pernah saya katakan di video saya bahwa mengenai likuiditas ya. Di Indonesia kurang sekali siraman. Jadi kita itu siraman likuiditas. Jadi kita ini perlu suku bunga yang tetap masih murah, perlu stimulus. Jadi masih bertahan di 3,5%. Tetapi nanti jika pengaruh dari impor barang, produksi ya, nanti kan produksi akan bertumbuh. Misalnya itu terjadi inflasi yang cukup tinggi, mau tidak mau namanya juga penyesuaian. Nah, kita juga pasti akan naikin suku bunga ya. Tinggal lihat aja nanti semester kedua pasti dinaikin suku bunga ya. Nah, dinaikin suku bunga berarti sektor properti akan tambah suram ya. Sekarang aja properti sudah susah daya belinya. Dinaikin suku bunga, maka ekonomi semakin tambah susah. Daya beli semakin berkurang. Nah, ini satu hal yang agak berat ya dalam tahun 2022 ini untuk Bank Sentral Indonesia untuk mengambil keputusan ya. Karena ini masalah di daya beli ya. Daya beli tidak, dan properti tidak akan bangkit selama daya beli tidak ada. Suku bunga naik, maka pengembang-pengembang sulit untuk memulai memproduksi dan lain-lain. Jadi tidak akan cukup ada perlambatan ekonomi, karena dalam properti itu di dalam satu misalnya rumah atau apartemen itu segala macam bisnis turunan banyak sekali, mulai dari furniturnya, alat masak dapur dan segala macam itu ikut juga mengalami perlambatan yang mengalami ikut terpengaruh dengan adanya perlambatan di sektor properti. Jadi ada ikut kena dampaknya di sini. Nah, semuanya sektor kena dampaknya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa akan ada komoditi sudah pasti turun. Jadi berarti apa? Otomatis harga komoditi turun, kita perusahaan-perusahaan pengekspor juga tidak bisa mendapat keuntungan yang maksimal, dan juga permintaan juga menurun otomatis. Itu kan sudah logika, kalau harga menurun berarti permintaan menurun ya. Itu logika ekonomi, sudah kita tidak usah bicara lagi. Maka keuntungan dari perusahaan juga menurun ya.
Ini mempengaruhi apa? Ujung-ujungnya ke daya beli juga. Ekonomi akan lambat. Dan ini butuh waktu lama. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa nanti akan ada pertumbuhan real estate ya. Pertumbuhan itu, ekonomi itu tergambar dari Bursa Efek Indonesia. Harga indeks harga saham gabungan. Saya ulang sekali lagi. Tidak bisa Anda mengatakan indeks harga saham gabungan lagi turun, Anda mengatakan bahwa ekonomi kita lagi bertumbuh. Itu Anda pakai logika dari mana gitu loh ya. Kalau memang indeks harga saham naik, itu ekonomi pasti bertumbuh, harga saham naik. Jadi kita melihat aja di indeks harga saham gabungan. Jika indeks harga saham gabungan nanti drop, ya udah pasti segala ekonomi kita itu lagi menurun. Mau di sektor apapun. Pertambangan batu bara yang penggerak ekonomi, ya pasti penurunan omset. Makanya harga sahamnya akan naik, turun semuanya. Ya, logikanya begitu. Kita bicara yang sederhana aja, semuanya turun. Terjadi resiko besar di tahun 2022 ini, ekonomi akan menurun. Jadi Anda tidak bisa bilang bahwa nanti kita beralih ke properti, ya kita invest di properti. Properti harganya tinggi, ya daya beli tidak ada, ya sudah tinggi tidak ada yang beli, ya properti harus jatuh dalam harganya supaya ada didongkrak harga, ada yang beli untuk naik lagi, harga jadi tinggi lagi kembali. Itu butuh waktu, butuh penyesuaian. Nah, Bank Sentral Indonesia periode juga tidak mungkin dia mempertahankan tingkat suku bunga 3,5% ini. Itu akan terjadi capital outflow terus. Mau tidak mau dinaikin tingkat suku bunga. Acuannya bunga tidak mungkin 3% bertahan di tahun ini. Jika dinaikkan ya itu tadi sektor ekonomi kita akan mati, sektor real. Nah disinilah di mana terjadi badai ekonomi, pertumbuhan melambat. Di satu sisi, Anda kan harus ada risiko, Anda juga harus cari peluang. Ya, Anda harus cari pemasukan ya. Untuk ngepul dapur tiap hari. Tidak mungkin Anda dalam tahun 2022 ini Anda hanya duduk bengong ya. Sedangkan inflasi tabungan Anda ya di bank ya itu merosot nilainya. Terus Anda besar pengeluaran dari pemasukan. Kan tidak bisa. Kita harus mencari pemasukan ya. Di saatnya risiko kita harus cari pemasukan untuk dapur kita ngumpul, untuk mengisi pengeluaran, untuk balance dengan pengeluaran kita, dan juga selain pengeluaran kita, inflasi yang membuat nilai mata uang kita, nilai aset kita merosot ya. Nah beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa ada sebagian sudah mengikuti ya, mereka sudah membeli aset lindung nilai logam mulia emas. Itu langkah yang bijak, yang tepat sekali, karena memang Indonesia akan mengalami inflasi. Walaupun sekarang kita belum kena inflasi yang cukup tinggi, karena kita masih mengekspor lebih besar ya, ekspor. Nah, nanti itu akan terjadi, sejarah itu pasti berulang. Jadi mungkin sekarang belum ya, nanti gantian, nanti kita akan terjadi inflasi jika terdepresiasi nilai tukar rupiah, jika Bank Sentral Amerika naikin suku bunga. Nah, karena suku bunga kita itu masih tetap ya, periode belum naikin suku bunga. Nah, sudah berarti kita akan duluan, kalian Amerika, China, negara lain inflasi duluan, kita belum. Pas naikin suku bunga kalian inflasi agak menurun. Nah, kita yang kena inflasinya karena terdepresiasi nilai tukar rupiahnya kita, maka impor jadi mahal, ya bahan baku produksi mahal, perusahaan memproduksi mahal, inflasi nilai jual mahal, kita inflasi, nanti kita inflasi tinggi, periode naikin, Gubernur Bank Sentral Indonesia naikin suku bunga dari 3,5 acuannya naik untuk meredam inflasi itu. Jadi begitu, semua itu ada siklusnya, ada gantian. Nah, sekarang belum, nanti diputar aja. Nah itu kan saya sering melihat kita kalau trading di futures ya, tidak mungkin suatu mata uang misalnya bank sentral US dollar menguat, mata uang Eropa turun. Misalnya duluan turun mata uang euro, pound sterling belum, nah nanti gantian pound sterling juga turun. Nah sekarang nanti gantian, mata uang di dunia sudah melemah terhadap US dollar, rupiah kita ini pasti melemah, mau nggak mau pasti melemah. Itu namanya apa ya, itu namanya penyesuaian ya, itu namanya keseimbangan ya, equilibrium. Nah ini yang saya mau katakan, semua itu
tidak lepas ya, tidak lepas dari apa yang dinamakan teori ekonomi. Itu semua sudah ada dan itu tidak bisa dibantahkan. Ya, saya sudah ikuti begitu lama. Ya, dan apa yang tergambar di chart the history repeat itself itu, ya di chart itu ya, 1000 orang melihat chart, 1000 orang punya pandangan yang beda. Ya, tergantung intuisi dia, tergantung jam terbangnya. Jadi makanya saya dari jauh hari ya, saya sudah mengatakan bahwa Maret 2022 itu dari bulan Oktober 2021 mengatakan bahwa Maret 2022, saya bilang bulannya Maret 2022 terjadi market crash. Waktu itu belum ada wacana, belum wacana naikin suku bunga, belum ada, masih wacana tapering off. Dan wacana tapering off juga masih menentukan apakah Desember atau November akhir. Akhirnya diputuskan November akhir 2021 itu pada tanggal 3 ya, Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell. Dan itu pun masih diputuskan 15 miliar pengurangan asetnya. Berarti kalau targetnya 120 berarti dihitung bisa bulan Juni selesai. Nah, bulan Juni selesai, diwacanakan mungkin bulan Juli naikin suku bunga. Berarti tapi saya tetap secara logika berarti market tidak akan crash di bulan Maret, bulan Juni. Tapi saya tetap berpegang teguh terhadap patokan yang saya lihat di chart. Ternyata bulan Desember dimajukan, diperbesar pengurangan asetnya 30 miliar, jatuhnya terakhir di bulan Maret. Berarti naikin suku bunga mungkin di atas Maret. Bulan Januari ditegaskan sama Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika, bahwa Maret akan naikin suku bunga. Jadi ini menjadi kenyataan. Cuma saya satu-satunya orang di dunia. Ya. Ekonom terbesar, pengarang buku terbesar Harry Dent, dia mengatakan Wall Street akan ambruk di tahun 2022, market akan crash, tapi tidak pernah menyebutkan bulan. Dia hanya menyebutkan tahun 2022. Dan semua orang hanya bisa menentukan tahun 2022, tapi saya menentukan bulannya. Berkali-kali saya omongkan bulannya. Ya. Itu semua karena apa? Itu semua karena intuisi jam terbang. Bisa didapatkan karena jam terbang. Nah, ini yang saya mau katakan. Harga komoditi itu akan puncak-puncaknya itu setelah selesai musim dingin. Itu akan ambruk. Ya, pas ada kenaikan suku bunga. Ya. Dan rupiah kita akan terdepresiasi, import akan mahal, maka itu menjadi inflasi dan dipertimbangkan. Nah, Anda yang sudah memborong itu logam mulia, Anda akan mendapatkan keuntungannya nanti. Saya selalu mengatakan Maret, tunggu sampai Maret. Ya. Anda lihat aja Maret, rupiah kita depresiasi, inflasi tinggi, maka LM Antam itu akan naik. Ya, harga di dunia juga naik, harga emas dunia. Ya, tetap ada inflasi karena tidak bisa ditekan. Inflasi itu akan terjadi terus sampai akhir tahun 2022. Nah, ini yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Nah, di balik itu ada peluang besar. Peluang itu bukan hanya di bisnis real. Karena bisnis real kalau di Indonesia ini susah sekali. Karena daya beli susah, karena kekeringan likuiditas ya. Susah sekali, daya beli tidak ada. Apalagi yang bilang properti, susah sekali. Jadi satu-satu jalan adalah hanya di hedging. Anda harus karena bursa efek Indonesia pasti ambruk, jatuh, pasti crash, maka Anda harus hedging posisi Anda. Ya, yaitu di futures market. Jadi futures market bentuk pemerintah di seluruh dunia ini adalah untuk sarana lindung nilai. Untuk melindungi nilai, karena futures market itu basicnya adalah bisa trading dua arah, ya, sesuai tren. Jadi kalau itu trennya bearish, artinya trennya menurun, harga-harga pada jatuh, maka kita di futures kita hedging, bisnis kita hedging, kita trading, kita jual posisi, kita sell, kita jual karena harga turun. Nah, disitulah keuntungan yang kita bisa dapatkan. Ini peluang yang saya katakan kepada hanya di sini, hanya di futures market. Ya, jadi begini, kita dalam komunitas dalam YouTube ini, ya, kita ini bukan orang-orang kecil, ya, bukan orang-orang kecil. Karena orang-orang kecil itu, jadi saya yakin kita semua dalam sini adalah bukan tipe orang-orang kecil. Karena orang-orang kecil itu yang dalam
pikiran mereka dalam keseharian mereka hanya kerjanya mendiskusikan orang, menggosipin orang, mengobrol tentang orang. Kita bukan orang tipe kayak gitu. Saya yakin dan percaya Anda di sini juga bukan tipe orang rata-rata. Karena tipe orang rata-rata pikirannya hanya tiap hari bicara tentang, waduh, ada peristiwa gempa bumi, ada kecelakaan, ada kebakaran, ada cipta. Jadi yang digosipkan itu hal-hal yang peristiwa atau gosipin orang. Itu pikiran kecil, pikiran rata-rata. Tapi Anda dan saya dalam komunitas ini, kita adalah orang-orang besar. Saya bikin konten YouTube ini adalah karena kita semua dalam yang subscribe channel YouTube ini adalah orang-orang besar, orang-orang yang punya pikiran besar. Orang-orang yang punya pikiran besar itu yang dia pikirkan tiap hari, yang dia diskusikan, yang kita tiap hari bicarakan adalah ide-ide. Nah, disinilah saya banget katakan kepada Anda, saya tidak pernah bicara tentang peristiwa, saya tidak pernah gosip-gosipin orang, tapi yang kita bicara di sini adalah ide-ide besar. Ide-ide besar apa? Untuk kita, Anda dan saya, kantong kita ini harus ada manfaatnya, harus terisi, ya, harus ada fulus yang masuk. Ide-ide untuk fulus yang masuk. Ini yang saya mau bagikan kepada Anda semuanya. Bahwa ada peluang di tahun 2022 ini, di saat tempat lain itu kekeringan, susah, miris. Disinilah tempat kita punya ide besar untuk mendapatkan manfaat. Kita bisa mendapatkan rewardnya, kita bisa mendapatkan fulusnya, kita bisa dapur kita mengumpul tiap hari di saat tempat lain kering. Ya, inilah ide yang kita bicarakan di sini. Walaupun orang mengatakan bahwa trading di futures market, ya, sebagian orang mengatakan bahwa itu risiko. Semua bisnis itu berisiko. Anda trading saham berisiko. Yang seperti saya sudah bicara di awal pembuka, semuanya berisiko. Apapun juga berisiko. Bisnis rumah makan juga berisiko. Anda bisa rugi juga, bisa tidak ada yang belanja, tidak ada yang makan. Bisa. Yang tidak berisiko itu cuma satu. Yang terjadi nanti di tahun 2022 ini, uang semua berpindah ke sana. Yaitu surat hutang, obligasi. Itu tidak berisiko. Itu fixed income. Penghasilan pasti. Pendapatan pasti. Ini yang, jadi inilah yang membuat aset-aset berisiko itu jatuh semuanya. Nah, kita ini masuk ke dalam, yang saya mau tawarkan kepada Anda ini adalah aset hedgingnya. Kita ini di tengah-tengah, nanti yang saya bawa, bisnis yang di tengah-tengah. Jadi pas orang semuanya pindah ke aset yang aman, yang fixed income, berisiko jatuh, kita ambil keuntungan di aset yang berisiko lagi jatuh. Ini peluang. Hanya tahun 2022. Peluang ini tidak terjadi setiap tahun, setiap bulan. Tidak. Peluang ini hanya terjadi 10 tahun. Satu dekade. Tahun 98, 2000, tahun 2008 tidak ada lagi peluang ini. Ada sedikit-sedikit, tapi yang paling besar tidak ada. Nah, 10 tahun kemudian, ini tahun 2022. Ini kesempatan. Ini kesempatan karena akan terjadi sepanjang tahun ini. Ini peluang yang saya mau tawarkan kepada Anda. Jadi, kalau Anda selalu dalam pikiran Anda itu tentang resiko, ya, saya mau kasih tahu tentang apa ada sesuatu kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, kata falsafah dari Anda tahu yang pendiri Facebook, ya, Mark Zuckerberg, ya. Mark Zuckerberg mengatakan bahwa resiko terbesar, ya, resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah Anda tidak mengambil risiko. Saya ulang lagi, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah Anda tidak mengambil risiko. Jadi kita harus mengambil risiko.
Resiko terbesar dalam hidup ini adalah kita tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat ini, berubah sangat cepat ini. Tadinya masih euforia saham naik, sekarang bentar lagi saham akan jatuh. Ini berubah sangat cepat lagi. Satu-satunya strategi yang dijamin gagal. Jadi kalau Anda kan takut gagal karena resiko. Yang dijamin gagal itu adalah Anda tidak mengambil resiko apapun. Itulah dijamin gagal. Karena Anda yang trading saham, ya seperti yang sudah saya alami. Saya bicara begini ya, karena saya sudah alami tahun 2008. Di saat market crash itu saya main pakai margin saham. Waktu itu bisa kita pakai margin. Kita kalah banyak di saham pertambangan, ya. Habis-habisan kita dikena for sale. Saya rugi banyak. Setelah itu seharusnya pada saat itu saya tidak mau ambil resiko lagi. Nah, pada saat saya tidak ambil resiko itu, disitulah saya gagal. Saya belajar. Makanya di sini saya kasih tahu kepada Anda, ya, jangan kita tidak mengambil resiko, kan? Karena kita takut gagal. Justru kalau kita tidak mengambil resiko apapun, strategi kita tidak mengambil resiko, justru itulah dijamin kita gagal di sini. Ya, nah, inilah. Jadi saya mau beri kepada Anda semua peluang. Ya, kita di sini saya hanya mau beberapa orang, ya, 10 orang kita dalam kumpulan yang private, ya. Kita dalam kumpulan private, ya, hanya kita saja tertutup, ya. Saling percaya, ya, bergabung, ya. Nanti saya akan bicara tentang peluang kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini, kita bisa mendapatkan fulus yang pasti, ya, dapatkan uang, ya. Tentunya memang ada risiko yang menyertai kita, tetapi kita di sini kan berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar di sini, ya. Tergantung. Jadi saya mencari dalam terbatas, saya private, ya, orang-orang yang percaya. Nah, kita manfaatkan peluang di futures market, ya, di kondisi market crash sepanjang tahun 2022 ini. Ya, di mana tempat lain kering, disinilah tempat basah yang saya tawarkan kepada Anda semua. Jika Anda ini mau, dan kita akan bergabung, dan Anda email saya nanti di bawah ini. Nanti saya akan bicarakan lebih lanjut tentang peluang besar ini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube di bawah ini. Ya, Anda tekan lonceng untuk notifikasinya juga. Dan yang lebih penting di sini bahwa ini kan hal yang bermanfaat, peluang yang bermanfaat. Anda juga bisa share, bagikan kepada semua orang yang menurut Anda, siapa saja yang menurut Anda itu adalah orang dengan pikiran yang besar, ya, orang-orang yang punya pikiran besar, ya, yang selalu mendiskusikan ide-ide. Jangan ini disebarkan kepada orang yang pikiran kecil, karena dia tidak peduli dengan ide-ide ini, dia hanya peduli dengan gosip-gosip, ya. Jangan disebarkan kepada orang yang pikiran rata-rata, karena mereka tidak pernah memikirkan ide-ide besar untuk masuk ke kantong mereka, tapi mereka hanya peduli dengan peristiwa-peristiwa banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain, perang, kecelakaan yang tidak ada gunanya. Oke, terima kasih, sukses untuk Anda.